kepada pembalasan hari akhir. Percaya nggak adanya surga dan neraka. Percaya nggak kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi sebelumnya. Kalau kamu percaya, ini loh, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Di antara yang bisa kita ambil hikmah ataupun nilai dari puasa itu nanti akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Jadi ada mukmin, ada muttaqin. Kalau kelas-kelasnya muttaqin itu berarti lebih tinggi daripada mukmin. Jadi setelah dia beriman, dia jaga keimanannya, makanya ada keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Dan ada upaya-upaya untuk senantiasa menambah, mencari segala sesuatu yang bisa menambah keimanan. Zadatuhum imana, bertambah imannya. Ini dikatakan bahwa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Disebutkan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Jadi kalau iman bertambah, itu seperti bertambahnya power baterai HP kita. Itu dipakai berjam-jam, sehari semalam bisa tahan. Kenapa? Karena powernya full. Powernya penuh, baterainya penuh. Dipakai untuk apa aja bisa. Mau telepon berjam-jam bisa, mau broadcast berjam-jam bisa, mau browsing berjam-jam bisa. Kenapa? Karena powernya penuh. Jadi saat iman kita ini penuh, itu insya Allah juga seperti gadget kita yang powerful tadi. Pakai sholat enak, pakai tilawah juga enak, pakai zikir juga enak. Jadi enggak menjadi lelet. Saat iman itu dia bisa berkurang, bahkan bisa hilang sekalian. Tidaklah la yasrikus sarik wa huwa mukmin. Ketika dia mencuri, maka lepas iman. La yazni zani, orang yang berzina, ketika dia berzina, lepas iman. Ketika dia minum khamar, narkoba, maka lepas imannya. Maka ketika iman, nilai-nilai keimanan di bulan Ramadan ini kita jaga, kita rawat, bertambah dan melahirkan kita, semoga insya Allah menjadi orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Yang kata Rasulullah, takwa ini adalah haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau di Ramadan, mau di Syawal, mau di Zulqa'dah, Zulhijjah, kamu tetap bertakwa. Mau di desa, di kota, di laut, di hutan, kamu tetap bertakwa. Mau sendiri, mau rame-rame, tetap bertakwa. Mau di sekolah, di rumah, di kamar, tetap bertakwa. Mau kita sakit, saat sehat, saat kaya, saat miskin, tetap bertakwa. Ini namanya haitsuma kunta. Maka karena kita setelah melewati Ramadan, semoga Allah berikan ketakwaan itu kepada kita. Dan karena pesan Rasulullah, bertakwalah dimanapun kita berada, ada dalam surat Ali Imran, di antara tanda orang-orang yang bertakwa itu di ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada Allah untuk menjemput ampunan dan maghfirahnya yang Allah sediakan surga kepada mereka itu, yang luasnya adalah seluas arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Jadi enggak berapa
apa ukuran surga yang Allah berikan nanti kepada kita, yang itu disediakan uiddat lil muttaqin. Allah sediakan kaplingan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak terukur lagi luasnya. Langit dan bumi. Siapa itu orang-orang yang muttaqin? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yakni orang-orang yang menginfakkan dari hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Baik dalam keadaan ada maupun keadaan tidak ada. Baik dalam keadaan sukses maupun dalam keadaan gagal. Dia orang yang senantiasa mau berinfak, mau peduli, mau berbagi. Jadi mestinya ketika kita selesai Ramadan, subhanallah, Nanda yang soleh-soleha semua, ketika kita Ramadan itu kita merasakan beginilah rasa lapar. Apalagi kalau lupa sahur lah. Ya Allah, laparnya, hausnya. Tapi selapar-lapar dan hausnya kita, masih ada bekal makanan di meja, makan. Masih ada stok makanan di kulkas. Saat ada saudara kita yang lain, dia lapar, adalah saat dia nggak tahu kapan untuk berbuka. Karena nggak ada bekal makanan. Tidak ada stok sama sekali yang untuk dinikmati oleh dirinya dan keluarganya. Maka itulah kenapa selesai Ramadan kita ada zakat, fitrah, ada mengeluarkan zakat hartanya, dan itulah kenapa sholat dan zakat itu nggak bisa dipisahkan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Sholat itu hubungannya baiknya kepada Allah. Baik sholatnya itu mestinya dia tunjukkan dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu artinya dia harus melihat tetangga saya ini ada nggak yang nggak berkecukupan. Yang di kiri saya ini ada nggak nih yang sampai harus menjaminkan alat-alat dapurnya hanya sekedar untuk 1-2 kilo beras. Dan itu ada kejadian. Saya bilang, waduh sampai ada tetangga kita seperti itu, kita yang zalimnya. Tolong nanti saling memberikan informasi, apalagi kondisi keadaan seperti ini, kalau sampai ada orang yang mestinya layak untuk kita bantu, kita bantu. Jadi orang yang bertakwa, Nanda yang soleh-soleh semua, adalah dia orang yang peduli, orang yang mau berbagi. Rasulullah itu diceritakan adalah orang yang tidak pernah berkata tidak kepada siapapun yang datang kepadanya. Dan ini menjadi ciri khas para salafus soleh. Kecil apapun ya, dia akan memberi, dan tidak ada orang yang pulang menemui Rasulullah dengan tangan hampa, dengan kosong. Kalau toh kita tidak ada yang mau dan bisa kita bantu, maka kata Al-Quran adalah qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik. Khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Itu lebih baik daripada sedekah tapi memberikan umpat serapah. Maaf Bu, maaf Pak, mungkin lain kali. Nah, sampaikan, maaf Bu, udah kita salurkan ke ke masjid. Kita sampaikan. Karena kata Al-Quran apa? Wa ammasaila fala tanhar. Surah Ad-Duha. Yang minta-minta jangan kamu bentak-bentak. Minta-minta terus. Kemarin kan udah. Ini kamu lagi kan minta. Ini saya laporkan ini. Nggak usah. Ya. Artinya pada harta kita itu wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya pada harta kita itu ada hak bagi yang meminta-minta, dan ada orang-orang yang layak mendapatkan tapi dia tidak mau minta. Oleh karena itu, Nanda yang soleh dan soleha, jadilah menjadi pribadi yang mau berbagi, mau peduli, sekecil apapun,
Apalagi biasakan pagi bersedekah sekecil apapun itu, karena kata Rasulullah di pagi hari itu ada 2 malaikat yang turun. Illa malakani yanzilani. 2 malaikat yang turun, yang satu doanya apa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti orang-orang yang berinfak. Berilah ganti yang pagi-pagi. Yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang imsak menahan hartanya ini talafa. Kepunahan, kehancuran, kebinasaan. Jadi biasakan walaupun 100.000, kalau 100.000 kegedean, 50.000, lebih salami lah. Oh iya. Pokoknya kalau giliran sedekah itu sembunyi-sembunyi. Terserah lah, cukup yang tahu antara yang pakai parang takut lah. Masukkan ke kotak amal. Ya Allah, semoga masuk dalam doa malaikat. Nah, apalagi masa-masa seperti ini, kata Rasulullah, hasinu amwalakum bizzakah. Bentengi hartamu itu dengan zakat, sedekah. Jadi kalau ada mungkin Nanda, ayah, bunda, atau siapapun, kadang-kadang kita pernah, naudzubillah, hampir, ya Allah, hampir jatuh, hampir ketabrak, hampir kena. Pokoknya hampir-hampir itulah. Artinya kita diselamatkan. Ya Allah, bisa jadi ini adalah sedekah kita yang menyelamatkan kita. Ini sekali kena, nih spionnya 2 juta. Spionnya aja itu, belum yang lainnya. Nah, di saat musibah berkali-kali bertubi-tubi yang menimpa kita, mestinya evaluasi. Ya Allah, mungkin saya jarang bersedekah. Allah ambil nggak lagi 2,5%, bisa jadi 200-300%, tergadai dirinya, tergadai hartanya semuanya, karena dia menjadi orang-orang yang bakhil. Maka pasca Ramadan, jadilah orang-orang yang peduli, menjadi orang-orang yang mau berbagi sekecil apapun. Yang kedua, selesai Ramadan ini yang perlu kita lakukan adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Itu dalam surah Al-Imran ini dikatakan, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan emosi, menahan amarah. Saat kita bisa menahan nggak minum, nggak makan, itu kan apa? Berat sekali, sesuatu sekali. Gitu. Ini minuman punya saya, kue punya saya, nggak boleh dimakan. Padahal nggak ada juga yang melihat. Bukan dicuri, bukan, nggak boleh. Kita tunggu waktunya, nanti ada saat untuk itu. Berarti kita bisa menahan jiwa kita. Amarah itu kan pengendalian diri. Jadi orang-orang yang bertakwa bukan hanya bisa menahan dia nggak makan, nggak minum, tapi dia menjadi orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah seorang yang jagoan, yang hebat itu orang yang main tangan, main hantam, akan tetapi innamasyadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat itu orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Orang tua kepada anak. Itu kan mau marah kan bisa aja, anak sendiri kecil. Tapi ketika bisa menahan diri, Allah. Suami kepada istri, itu dia bisa menahan. Murid kepada guru, nah, atau guru kepada murid, nah, dia bisa menahan amarahnya. Kenapa dikatakan nafsul amarah? Nanti coba lihat di surat Yusuf, innan nafsa la ammaratu bisu. Kenapa nafsu amarah? Ternyata itu diambil dari surah dalam Al-Quran, surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratu bisu. Nafsu amarah itu akan senantiasa menyuruh kepada keburukan. Oleh karena itulah di antara upaya kita untuk bagaimana menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi kita, tidak marah. Rasulullah katakan, apa di antara tipsnya? Idza ghadiba ahadukum, kalau salah
seorang di antara kamu kondisi marah, ada yang menyuruh fal yatawaddo, ambil air wudhu. Jadi kalau nanti ada yang mau marah, ntar ya, saya wudhu dulu gitu. Jadi kalau Ustaz Wahyu mau marah, ntar ya, saya wudhu dulu, habis wudhu saya mau marah lagi. Biasanya kalau udah siram air itu agak kendor. Nah. Atau ketika ada yang mau marah, kata Rasulullah, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Ketika dia berdiri marah-marah, kamu gimana begini? Maunya apa? Ntar saya duduk dulu. Nah, lanjutkan marahnya. Biasanya perubahan posisi itu akan mempengaruhi. Kalau ketika duduk juga masih ribut, masih dalam keadaan emosi, kata Rasulullah, fal yaddaji, ambil bantal dan tidur. Ada nggak orang marah-marah sambil tidur? Biasanya itu tadi, karena nggak marah, diikuti, disambung, dia nggak berubah posisinya, nggak ngambil air wudhu, akhirnya masuklah setan, sambung menyambung, nanti kemana-mana. Tadinya yang malah murut, kaki ikut main. Nanti tangan ikut main. Yang ada nanti hanyalah penyesalan. Maka nanda semuanya, ayo kita mulai dari pasca Ramadan ini ketika bisa imsak. Saatnya imsak untuk daerah Pangkalan Bun dan sekitarnya. Kita nggak makan. Maka mari kita imsak diri kita untuk nggak cepat marah. Ini dikit-dikit marah. Marahnya dikit-dikit aja, jangan dikit-dikit marah. Karena orang yang marah itu akan, dadanya akan bergemuruh, matanya akan merah. Itu akan berbahaya. Selanjutnya adalah orang yang bertakwa. Di surat Al-Imran ini dikatakan, wal afina 'anin nas. Orang yang pemaaf. Ya subhanallah, maaf. Jadi kalau dikatakan apa yang paling berat, itu bukan traktor, bukan batu. Ternyata yang paling berat itu adalah memaafkan. Sampai ada lagu, mengapa? Apa itu? Oh enggak tahu. Tiada maaf bagimu. Nah, kenapa kok enggak ada pintu maaf untuk saya tidak akan maafkan sampai 7 turunan. Oh, bayangkan belum melahirkan aja 7 turunannya udah sampai kena tumbalnya. Enggak ada seperti itu. Di bulan Ramadan itu, di antara doa yang selalu kita ulang-ulang itu adalah di malam hari yang sunnah itu adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai yang maaf, maka maafkanlah aku. Apa itu maksud? Tahu lah. Ya enggak tahu anak-anak. Maafkanlah aku. Itu kita ulang-ulang ketika malam Ramadan. Allahumma innaka afun, ya Allah Engkau Maha Pemaaf. Walaupun sholatnya lalai, ngajinya lalai, sering bermaksiat, Allah memberikan maaf kepada kita. Fa'fu anni, maafkan aku. Oleh karena itu kita dalam kehidupan ini pasti namanya manusia banyak salah. Kita bukan orang yang terjaga dari dosa. Banyak kesalahan dan dosa. Dosa saya banyak sekali. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran, dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada istri, dosa kita kepada anak, dosa kita kepada murid, dosa kita kepada guru. Banyak kesalahan-kesalahan kita. Bisa kita yang salah ke orang atau orang yang salah kepada kita. Momen Idul Fitri inilah Id fitrah. Ibaratnya kita di SPBU udah 0 Pak ya. Ini lihat Pak, udah 0-0 ya. Intinya kalau udah 0 itu nggak ada dendam lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kamu dulu yang ini. Kalau bakso Idul Fitri ini udah fitrah, selesai. Kembali 0-0. Jangan diungkit-ungkit yang lagi yang kemarin-kemarin. Bahkan kalau perlu sebelum dia datang minta maaf, kita sudah memaafkan. Inilah yang hebat, inilah yang berat. Dan ini
ternyata ada seorang sahabat yang mengantarkan dia ke surga, ternyata dia adalah orang yang sudah memaafkan sebelum orang itu memaafkan. Ya karena Rasulullah pernah satu waktu dalam majelisnya mengatakan, akan datang kepada kalian nanti salah seorang marhaban bi ahlil jannah. Ini masih di dunia tapi Rasulullah sudah menyampaikan dia nanti ahli surga. Siapa nih yang datang terlambat ini? Setelah datang, ternyata ada seorang sahabat yang datang tadi, duduk, gabung. Kemudian selesai majelis, ada sahabat lain yang penasaran. Apa bahasanya? Kepo ya. Wah, pengen tahu. Kenapa dia ini kok dikatakan menjadi ahlu surga? Maka dia mohon izin, bro. Mungkin mas bro. Boleh nggak ini saya nginep di rumah nih? Saya lagi bete lah. Lagi ini aja nggak enak aja di ini. Ya pengen gabung di rumah kamu boleh nggak? Padahal dia untuk ingin ke rumah dia itu tiada lain ingin mengetahui apa amalan yang dia lakukan sampai Rasulullah mengatakan dia menjadi ahli surga. Apakah semalaman dia sholat, semalaman dia ngaji, ternyata biasa-biasa saja. Dia perhatikan kayaknya sholatnya lebih banyak, lebih bagus saya aja nih. Ngajinya juga kayak gitu, biasa aja hari pertama, hari kedua. Hari ketiga namanya tamu, maksimal 3 hari dia nyampaikan mohon izin dan pamit. Izin Mas Bro, makasih udah diizinkan saya dijamu bertamu di rumah kamu. Tapi ketahuilah sesungguhnya saya nggak ada apa-apa di rumah. Tapi saya ingin dan pamit untuk bisa nginap di tempat kamu. Ingin tahu aja penasaran, apa sih kelebihan keunggulan ibadah yang kamu lakukan sampai Nabi mengatakan kamu bi ahlil jannah. Maka dia bilang, saya ini ya apa adanya yang kamu lihat, nggak ada sesuatu yang spesial ya. Biasa saja ya, bekerja, beraktivitas, ibadah, gitulah. Tapi dia akhiri, ada kemudian saya ketika tidur, sebelum tidur ke pembaringan, maka ketika itu benar-benar apapun kesalahan saudara ikhwah, saudara-saudara saya kepada saya itu saya lepaskan, hilang. Saya buang semuanya ke benar-benar bersih, nggak ada lagi yang namanya terbersit. Saya tadi dikecewakan, saya tadi disakiti, saya tadi dizolimi, saya tadi dibohong. Nggak ada sama sekali dendam. Pokoknya bersih, itulah terserah. Orang menzolimi saya urusannya kepada Allah. Saya lepas. Nggak ada hasad, hasud, benci. Kata sahabat, ini rupanya, inilah yang berat. Nah, itulah akhirnya sampai kabar berita hadis itu berkaitan bagaimana seorang mukmin yang baik itu menjadikan hati dia itu lepas daripada hasad. Karena hasad itu kan bisikan hati. Benci, dendam kepada orang lain, memaafkan orang lain. Jadi temanya adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kepada manusia. Jangan sampai kadak bataguran. Ada nggak orang bataguran? Lah ada baru. Jangan saling membelakangi. Lah tabagadu. Dia bermula dari hasud dulu. La tahasadu, jangan saling hasud. Nanti saling marah. Nanti saling membelakangi. Ada dia sana, saya nggak mau ke sana. Musuhan. Itu bukan pribadi orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana Rasulullah itu adalah orang yang sangat-sangat memberi maaf sampai orang yang akan nyata-nyata menyakiti itu diberikan pintu maaf. Maka kita momen Ramadan Idul Fitri ini, mari sebelum orang datang minta maaf, kita sampaikan, ya Allah, siapapun yang telah menzalimiku, siapapun yang telah berbuat salah padaku, sebelum dia datang minta maaf, aku telah memaafkan.
Nah, sambil nanti kita yang minta kepada orang, ya kalau saya ada salah maafin lah. Kalau ada utang ya nanti kalau ada saya cicil lah saya bayar. Tapi kalau dia ikhlaskan ya alhamdulillah lagi. Alhamdulillah lagi. Maka di antara akhlak yang paling berat, ini akhlak kelas berat lah. Itu adalah menyambung orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini kan berat. Orang yang memusuhi kita, kita yang nyambung. Nyata-nyata kita yang menyapa, dia berpaling muka. Assalamualaikum, nggak pernah disapa. Pak, nggak salah. Bu, nggak pernah disapa. Kita tetap saja menyapanya. Itu kan berat. Memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Nah, itu juga bagian dari akhlak yang berat. Biasanya ketika ada sesuatu dalam hidup kita ini, ketika kita biasanya punya dendam lah, ya dendam. Ada orang datang kepada kita minta tolong, kita ingat, wah dulu kayaknya dia ini nggak mau, awas ini harus 1-1, nggak mau 1-0, itu namanya balas dendam. Jadi yang keduanya adalah memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Yang ketiga adalah memaafkan orang yang menzalimi kita. Ini memaafkan itu adalah berat. Nah, oleh karena itu, Anda yang soleh dan solehah, saling memaafkan, jangan ada benci, jangan ada dendam, jangan ada hasut. Nah, kita saling
bersegera, semangat, respon cepat dalam memenuhi, melaksanakan panggilan-panggilan Allah. Tadi kita saat Ramadan, kita senantiasa respon, cepat, semangat, ibadah, maka Syawal ini seiring dengan namanya juga kita tetap jaga stamina dan semangat itu. Tetap jangan sampai hilang ataupun kendor. Kemudian buah dari ketakwaan atau tanda dari ketakwaan selanjutnya itu adalah orang yang senantiasa peduli. Jadi kalau hanya sekedar soleh, rajin sholat, tapi pelit, nah berarti ada something, ada sesuatu yang salah. Nah, mestinya sholat yang baik melahirkan pribadi yang peduli. Aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, jadi selesai Ramadan, saat kita merasakan perih, haus, lapar, dahaga yang sedemikian dahsyatnya, inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang diberi ujian, kekurangan, harta, kemiskinan, kelaparan. Karena kalau urusan lapar ini bisa berkaitan dengan masalah keimanan. Orang bisa melakukan apapun asal penting dia bisa makan. Nah, maka dengan zakat inilah bagian dari upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan ini. Jadi kalau ada kepedulian-kepedulian senantiasa selalu, insya Allah ini cermin dari pribadi mukmin yang muttaqin. Kemudian orang-orang yang bertakwa dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah orang yang kadhimina ghaidh, bisa mengendalikan, bisa menahan emosi ya, tidak gampang emosian, jangan gampang marahan. Kasihan kalau gampang marah itu pintu bisa banyak yang rusak kalau orang gampang marah. Piring banyak habis ya. Kalau suka marah itu ganti aja piring ini aja, plastik atau yang dari kaleng. Nah, kasihan ya. Jangan ada tangis di rumah itu, kecuali tangis bayi lah. Yang ada di rumah itu adalah canda tawa dan senda gurau. Nah, itu cermin dari orang-orang yang bertakwa. Setelah dia bisa menahan amarah, yakni wal afina 'anin nas, orang yang pemaaf. Ya, kalau kita kepada Allah dengan segala kesalahan kelalaian kita selalu kita minta maaf, dan setiap doa di antara doa sujud itu kan kita minta maaf kepada Allah. Wa'fu anni, wa'fu anni, wa'fu. Ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah. Mestinya ada sifat pemaaf dalam hati kita. Ini juga melahirkan membuka pintu maaf kepada siapapun yang mungkin pernah menyakiti kita. Jangan ada menyimpan dendam. Sebagaimana tadi ceritakan ada sahabat yang mengantarkan dia menjadi ahli surga karena tidak ada sekecil apapun bentuk sakit hasut pada hatinya terhadap saudaranya yang lain. Tetap dia berprasangka baik. Dan dilanjutkan pada ayat 135, orang yang bertakwa itu adalah idza fa'alu fahishah aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia mungkin lupa ataupun khilaf, melakukan kelalaian ataupun dosa, dia ingat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Mungkin Bapak ada dosa, ada kesalahan, masa lalu, masa jahiliyah kita. Dosa kepada ayah, kepada ibu, kepada guru, kepada tetangga, kepada siapapun. Atau kemaksiatan kita kepada Allah. Kita ingat kesalahan dan dosa itu, kita beristighfar kepada Allah, istighfar akan menghanguskan, akan melunturkan dosa-dosa kita. Dan ingat, walam yusirru ala ma fa'alu. Jangan mengulang lagi. Kita sesali dosa yang lalu sebagai sebuah kekhilafan kita. Mohon ampun, bertobat kepada Allah, dan kita janji tidak akan mengulangi lagi. Kita janji tidak akan berbuat lagi.
Ini bentuknya taubatan nasuha. Jadi bukan dia yang nggak pernah ingat akan dosanya dan senantiasa hidup bergelimang dosa. Ya, nauzubillah. Artinya ini orang yang sudah tertutup, terkunci pintu hatinya, fi qulubihim marad. Pada hatinya sudah ada penyakit, fazadahumullahu marad. Allah tambah penyakit. Ya, kalau sudah di hati itu ada penyakit, itu sawaun alaihim andartahum am lam tunzirhum faum la yu'minun. Dikasih nasihat sama aja, nggak ada, tidak akan mempan karena sudah terkunci. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, Nanda yang soleh dan soleha, di bulan Syawal ini, upaya kita menjaga nilai-nilai Ramadan dan menjaga nilai-nilai ketakwaan itu, apa kata Rasulullah, man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, tsummat ba'ahu sittan min Syawal. Setelah puasa Ramadan, dia lebaran dan dia ikuti 6 hari puasa Syawal. Fakaan nama kasya meddahr. Seakan-akan dia puasa sepanjang tahun pahalanya. Jadi ada beberapa cara puasa Syawal ini. Puasa Syawal. Ada yang langsung pada tanggal 2 Syawal, langsung dia puasa berturut-turut. Boleh, silahkan juga. Ada yang nyicil. Intinya selama bulan Syawal dia telah diambil melaksanakan puasa sunat puasa Syawal. Tentu dalam hal ini ada perbedaan ya. Mana yang didahulukan, mengqadha dulu atau puasa Syawal. Ya, tentu sebaiknya dalam hal ini adalah dia, ada yang mengatakan lebih didahulukan dia bayar hutangnya dulu, mengqadhanya, baru setelah itu dia bayar dan dia melaksanakan puasa Syawal. Oleh karena itulah kita dengan menjaga dan melaksanakan puasa Syawal ini juga ini mengontrol nafsu untuk konsumsi makan dan minum kita. Jangan sampai 30 hari terbelenggu, masuk Ramadan, kayaknya yang ada di meja ini nikmat, enak semuanya. Kita menjadi orang yang berlebih-lebihan, justru nanti penyakit yang akan datang. Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Ya, Rasulullah makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Sebenarnya ringan saja, mudah saja tipnya itu. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kadang-kadang kita asik kerja, asik main, lupa makan. Atau ketika makan, kayaknya enak nih, ini baru nih, sayang ini. Kapan lagi nih kalau nggak sekarang? Akhirnya penyakit. Padahal udah kenyang, cuma karena merasa sayang, ini mahal nih, enak, dinikmati, menjelang lupa diri. Itu mungkin Nanda soleh-soleh semuanya, jadilah generasi Rabbani, bukan generasi Ramadhani. Artinya jangan taat dan solehnya di Ramadan saja. Di bulan selesai Ramadan, haitsu ma kunta, dia senantiasa menjadi orang yang bertakwa dan soleh. Seiring dengan namanya Syawal meningkat. Seiring tadi yang dikatakan, Id itu adalah bukan baju yang baru, busana yang baru, tapi ta'atuhu tazid, ketaatannya yang bertambah. Dan taqabbalallah minna wa minkum. Artinya kita telah lakukan puasa kita dengan segala memperhatikan syarat rukunnya. Kita lakukan sholat kita dengan memperhatikan syarat dan rukunnya. Harap-harap cemas diterima enggak nih? Sebagaimana dia melamar, mendaftar ke sekolah, ke tempat yang dia tuju, kerja, kan harap-harap cemas. Diterima enggak? Diterima enggak? Begitu juga orang mukmin itu dia harap-harap cemas. Belum tentu Allah menerima puasa, sedekah, sholat kita. Itulah selalu kita katakan taqabbalallah. Nah, harus ada yang kita lakukan.
Jangan sampai dia nggak puasa, nggak sholat, kemudian taqabbalallah. Apa yang mau diterima? Nah, nggak ada. Oleh karena itu, dengan kita lengkapi semuanya, semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan dan benar-benar kita faizin. Faiz itu artinya juara, menang. Kita sudah bertanding, kita sudah ikut kompetisi, kita sudah fastabiqul khairat, sudah berlomba, sudah berjuang. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kita faiz, kita menang. Faizin itu artinya menang. Jadi kalimat minal aidin wal faizin itu nggak ada hubungannya dengan mohon maaf lahir dan batin. Itu sendiri-sendiri. Minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Itu karena di Indonesia saja, mohon maaf lahir dan batin. Hah? Nggak ada artinya itu. Cuma karena tah dari dulu lengketnya seperti itu. Kalau artinya masing-masing beda. Minal aid orang yang kembali, faiz orang yang menang. Nah, artinya kita kembali kepada fitrah, kembali ke SPWU 000. Nah, kembali kepada fitrah, kita dalam keadaan seperti orang baru lahir kembali di dunia ini. Buku kita masih putih, selembar kertas ini masih bersih, mestinya jaga kesucian ini sampai Ramadan yang akan datang. Jangan sampai ada noda di sini, nggak sholat, mencuri, bohong, adu domba, kelahi, nah nauzubillah. Ya, jaga fitrahnya lah. Ya. Apalagi. Insyaallah itu Nanda semuanya. Terima kasih. Selamat berlebaran di rumah, tetap di rumah, nikmati kebersamaan bersama keluarga. Benar-benar Ramadan kali ini adalah apa yang Rasulullah katakan, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tempat makan, minum, sholat, bermain, bercanda, semuanya. Hanya Ramadan kali ini, insya Allah. Semoga nanti bertemu di surga yang sesungguhnya. Demikian, mohon maaf semua. Selanjutnya saya akan kembali kepada Ustaz Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz luar biasa ya. Sampai tadi kita ulang berapa kali Ustaz? Karena kesalahan teknis. Baik, Ustaz dan Ustazah, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, begitu mendalam pesan setelah Ramadan ya. Tadi kata Ustaz Iksan, jangan kita menjadi generasi Ramadhani. Nah, bukan Ramadan ya, bukan cuma hanya Ramadan salehnya, tapi kita menjadi generasi yang Rabbani. Ya, apa yang menjadi tujuan dari SD kita semua bareng-bareng kita menjadi generasi yang Rabbani. Jadi generasi yang Rabbani tadi banyak pesannya Ustaz, ya. Tadi bagaimana kita setelah Ramadan meningkat keimanan kita, ibadah kita meningkat, yang dulunya cuman wajibnya aja meningkat lagi, jadi sunnah-sunnahnya pun kita lakukan. Terus tadi apa kata Ustaz tadi? Menahan amarah. Masya Allah. Menahan amarah. Kadang-kadang kan teman-teman lagi bercanda lebihan, lalu marah sama temannya. Nah, setelah Ramadan kita saling menjaga supaya kita tidak saling amarah. Kalau sudah terlanjur Ustaz marahnya, kita memaafkan. Wah, luar biasa Ustaz ya. Memaafkan teman kita yang salah kepada kita. Tadi kata Ustaz, kalau temannya nggak mau Ustaz, ya kita berusaha untuk selalu menyambung silaturahim. Kemudian kita diajarkan untuk peduli kepada sesama. Apalagi zaman sekarang yang seperti ini, ya kita harus peduli, kita harus peka terhadap tetangga, teman kita yang lagi kesusahan, sehingga kita yang berlebihan, ya misalnya dapat uang angpau THR ya banyak gitu ya, jangan dibelikan semuanya untuk mainan, tapi untuk
bersedekah gitu ya. Iya, gitu ya. Baik, Ustaz Zaning sudah on ya? Ustaz Zaning? Iya, nggak ada sinyal kali ya. Baik, tadi mohon maaf, ini tadi banyak sekali pesertanya, dari sekarang jadi tambah sedikit, tapi tidak mengurangi rasa silaturahim kita di dunia virtual ini. Baik, kita nggak ada ini ya, nggak ada interaktif atau bertanya, tapi kita santai saja nih di depan sambil makan yang di depannya. Jadi jangan HP-nya yang dimakan. Ya, wadah kue ya. Nah, itu ada wadahnya tuh, ada minuman segala macam. Baik, untuk penutup kita akan coba dengarkan closing ceremony atau closing atau pesan buat kita semua tuh dari Ustadz Ihsan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Wahyu, Nanda yang soleh dan soleha, Ustazah semua, bahwa di malam-malam Ramadan itu yang kita pinta kepada Allah dan selalu kita ulang-ulang, dan ini sunnah untuk kita baca. Pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian, kenapa kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Untuk menjaga, memperbaharui. Kadang bisa jadi niatan-niatan kita selama ini, sholatnya bukan karena Allah, puasanya bukan karena Allah, ngajinya bukan karena Allah. Maka dengan menjaga, menguatkan kembali komitmen iltizam akan 2 kalimat syahadat kita luruskan hidup mati ibadah kita hanya karena Allah. Jadi, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu adalah beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa dengan istighfar? Karena istighfar itulah yang akan meringankan segala duka lara persoalan masalah yang kita hadapi. Apapun masalah yang kita hadapi, istighfar itu akan meringankan. Apapun yang menjadi hajat kita, istighfar itu akan membantu. Maka perbanyaklah istighfar, bahkan Nabi saja yang maksum sehari minimal tidak kurang. Ada dalam riwayat 70 marrah, 70 kali. Ada dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Itu beristighfar. Maka perbanyaklah istighfar ini. Kemudian yang kita minta lagi kepada Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita pinta kepada Allah ridhonya dan surganya. Kalau Allah telah berikan ridho dan surganya kepada kita, tiada lain itulah puncak tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada kita ridho juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasan atau ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita, yakni tiada lain adalah surga yang dijanjikan. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita, Allah memberikan ridho dan Allah memberikan balasan akan surga. Dan kita berlindung kepada Allah dari nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berlindung kepada Allah, dijauhkan dari murkanya, dari nerakanya. Maka insyaallah dengan tauhid yang kokoh, yang mantap, yang dalam, kita insya Allah menjadi orang yang istiqomah tadi. Dan senantiasa tidak lupa diri, memperbanyak istighfar kepada Allah, karena itu yang akan menjadikan, menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Senantiasa yang kita lakukan, pinta kepada Allah yang Allah ridhoi. Saya begini ridho enggak Allah? Saya begitu ridho enggak Allah? Itu yang harus kita jadikan sebagai acuan utama. Dan insya Allah
Allah akan golongkan kita hamba yang layak mendapatkan surga dan tentunya akan dijauhkan dari api neraka insyaallah. Demikian akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anandaku semua, Ustaz dan Ustazah dan ayah bunda yang dirahmati Allah. Demikian tadi Zoom meeting kita dalam rangka halal bihalal ya. Dalam rangka halal bihalal yang tentunya kekurangan, kelebihan ataupun kekurangan kami dalam memberikan layanan internet yang atau layanan Zoom yang memadai itu tidak bisa kami lakukan. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan ini. Baik, salam buat keluarga semua di rumah. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik buat kita, keluarga, dan juga kepada negara kita, daerah kita yang kita cintai ini. Tadi pesan Ustadz, ya semoga inilah saat-saat bahwasanya rumah kita adalah surganya kita. Semua kita lakukan bersama-sama di rumah. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya bagi yang masih istiqomah ini kayaknya. Iya, masih istiqomah. Semoga Allah semua menerima ibadah Ramadan kita. Baik. Cukup sekian, insya Allah kita akan lakukan lagi nanti, tapi nunggu informasi dari teman-teman dan dari sekolah. Kami mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya kepada ayah bunda, anak-anakku semua, dan Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya nggak tahu. Oh bisa, ada suara.